bebas dari kritik. Pada saat kita transfer in di airport, di bandara, kita ambil tamu, ya. Begitu kita masuk ke dalam bus, kita bicara, kita start dengan memperkenalkan diri kita dan pilot. Kemudian kita menjelaskan tentang Aceh seperti apa, jauhnya berapa lama, perbedaan jam, kemudian berapa luas kita, berapa penduduk, populasi, apa yang major income di sini. Dalam 3 menit kita jelaskan itu. Kemudian barulah kita masuk ke satu statement utama, bahwasanya kita start berturism itu baru pada tahun 2011 untuk format yang terbaik. Mohon diingat, dalam grup itu kita bicarakan pertama adalah kita baru mulai start tourism service kita pada tahun 2011 secara komprehensif. Artinya dalam 7 tahun, 8 tahun kita masih seperti sedikit di atas balita, ya. Artinya kita sedikit mulai maju tapi belum sempurna. Artinya apa? Pada saat kita menjelaskan kepada mereka bahwasanya kita masih dalam beberapa hal masih di bawah standar, itu faktanya. Jadi dengan kita menyerah, ya, mengakui kelemahan kita, kita akan bebas dari komplain. Komplain yang paling sering adalah komplain mengenai toilet. Toilet kita one for all. Kalau bahasa mereka unisex. Satu semua, laki situ, perempuan situ. Kadang ada restoran di Lambaru dulu, orang belanja di situ sekali belanja mungkin 30-40 ribu satu bungkus atau gimana. Tapi handle pintu kamar mandinya nggak diganti-ganti, bolong. Kuncinya nggak ada, tutup pakai batu bata di bawah. Itu laki situ, perempuan situ, kan malu kita. Jadi sebelum kita diserang dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengusik kuping, sebelum kita berhasil mengupgrade kita punya kawan-kawan stakeholder tourism, misalnya dari pihak restoran, maka kita minta maaf terus. Kita kasih tahu, I'm really sorry, our toilet services are not as in your standard. Tidak seperti dalam standar Anda. Mereka laki terpisah, perempuan terpisah. Kemudian tidak ada yang seperti itu. Air selalu ada. Tadi di masjid kita malah terkejut, ya. Toilet di masjid tadi nggak tahu kenapa bisa terpana, akhirnya nggak jadi masuk kamar mandinya. Ya, jadi satu itu. Yang kedua adalah kita minta maaf dalam transparency of prices. Dalam hal keterbukaan harga. Harga kita nggak ada di menu, nggak selalu ada di menu, ya kan? Jadi kadang-kadang kita masuk kedai kopi pun kita nakar-nakar. Kadang-kadang pakai tanya, kopi berapa di sini? Aku nanti duit nggak cukup, kan? Kalau di sana nggak ada seperti itu. Pastilah mereka letakkan dalam list, semuanya fix. Nggak kayak kita, kadang harganya itu dirubah, Pak, ini masih harga lama. Itu kan lucu. Itu terjadi kan sama kita. Nah, kita harus memperbaiki transparency, especially in prices, dalam hal harga-harga. Yang ketiga, kita juga akan minta maaf lebih awal, lebih bagus mengenai sampah. Ya, sampah kita jangankan mensortir sampah aja yang mereka udah sekolah 17 tahun pun nggak tahu buang di mana. TK sekian tahun, SD sekian tahun, SMA sekian tahun. Makanya udah sekian puluh tahun sekolah, sampah masih keluar dari kaca mobil, walaupun cuma sekedar tisu, kan. Jadi kita nggak paham tentang itu dan kita minta maaf sebelum mereka komplain kita. Mereka akan serang kita, apalagi kalau tamu kita orang kulit putih. Dengan kita minta maaf, mereka sudah paham bahwasanya kita mengakui kesalahan kita, mengakui kelemahan kita. Sampah, toilet, dan transparency in prices. Itu mohon diingat, disampaikan. Tapi jangan selalu kita merendahkan diri. Jangan kita selalu memukul samping diri kita, nanti kita miring kan sebelah samping terus dipukul. Jadi kita harus menjual diri kita. Misalnya dengan mengatakan dalam 5 tahun, 6 tahun kami sudah banyak perubahan. Kita bicara dahulu asosiasi kami hanya 10 guide, sekarang kami sudah lebih 200. Dulu 1-2 hotel di sini, Hermes Palace, kemudian Grand Angro, kemudian Oasis, itu saja yang kuat Hotel Sultan. Sekarang every corner you can see the budget hotel, homestay pun sudah ada. Semua sebab progres dari tourism. Kemudian kita cerita dulu, kita start dengan 2 buah bus warna pink dan warna ungu. Masih ingat tahun 2010-11 mobil apa Imran pertama-tama. Sekarang udah berapa biji bus? Udah banyak. Itu juga progres daripada transporter. Kemudian progres dari kedai souvenir sudah kita lihat tadi, kan. Kemudian progres dari restoran.
Mengapa demikian? Karena orang Malaysia, orang domestik, dia yang dia cari adalah kehalalan. Dia tahu Aceh ini kawasan Islami, jadi dia tidak risau dengan makanan tidak halal. Dimanapun mereka makan, makanya restoran mereka kejar. Dulu restoran apa yang kita pakai? Yang Western itu, yang di situ itu apa? Imperial Kitchen. Itu satu yang favorit untuk orang segala macam wisatawan. Sekarang kita sudah kemana-mana, Asan 1 sampai Asan 3, Cupang 1, Cupang 2, Dekam 1, macam-macam. Karena respon daripada pasar yang membuat mereka kuat secara ekonomi. Jadi kita katakan kepada mereka, in 5 years, dalam 5 tahun, kami sudah berprogres Pak. Dan itu sangat cepat. Coba Bapak bandingkan dengan, maka kita harus pandai dengan wawasan. Coba Bapak bandingkan dengan negara Haiti. Haiti itu terkena gempa lebih gede dari kita. Yang salah, kita 8,9 ya. Haiti 9,2. Tapi nggak ada tsunami-nya. Haiti hancur porak-poranda. Tahun 2010. Sekarang berapa? 19. 8 tahun sudah berlalu. Pembangunan mereka baru dalam hitungan mungkin sekitar 30%, 40%. Itu pun uangnya dipakai buat skandal. Uang kemarin skandal seks oleh NGO ternama Oxfam. Oxfam menyalahgunakan uang itu untuk sex scandal intern mereka. Jadi uang jangankan membangun negara Haiti, Port-au-Prince ibu kotanya masih berantakan. Kita dalam 4 tahun selesai. 2006 kita mulai reconstruction ya. 2005 apa yang kita kerjakan? Perut dulu ingat. 2004 kita tsunami. 2005 kita kasih bagi minyak makan kan, beras kan, tinggal di shelter. Kita nggak mikir akomodasi. 2006 kita mulai membangun setelah ada BRL. 2010 kita finish 4 tahun, only for 4 years. Itu kita harus bilang sama mereka. In 5 years we became normal again. Just compare with Haiti. Until now mereka masih belum perfect. 8 tahun, 9 tahun sudah belum apa-apa. Jadi dengan gitu kita sudah menaikkan diri kita. So di situ kita munculkan tantangan adik-adik. Tantangannya apa? Kita minta mereka dari katanya negara maju, katanya negara yang sudah civilized, sudah beradab, yang standar pariwisata yang lebih tinggi dari kita, mohon diberi saran, mohon diberi masukan. Di situ kita tantang mereka, give us your best solution, your best critics, ya, the best everything in constructive one, apapun yang membangun, tolong bagi tahu kami. Jadi kita menang di situ. Pertama kita mau belajar, kita mau mengakui keadaan sebelum kita dicaci maki. Bagaimana toilet kalian gini-gini. Kita minta maaf, selesai, kita nggak ada masalah lagi nanti yang dimarahin. Kalau guide turisnya cerewet, orang kulit putih khususnya. Nah, kemudian kita bilang kita berprogres, kita dibantu oleh asing, kita sudah semakin bagus, 4 tahun cukup. Itu mereka terkejut dan kita pun ingin, ayo dong bantu kami dalam sisi knowledge, dalam sisi kita mingle, kita saling bergaul untuk memperbaiki keadaan Aceh untuk lebih sama dengan standar. Jadi kami menyamakan, we try to equalize, we try to upgrade our standard as to be the same like your standards. Jadi kita menstimulate mereka, tolong bagi supaya kami akan lebih bagus. Jadi kita dapat menang 3 hal. Pertama, kita ingin belajar, kita jujur, dan kita memang cepat belajar dalam 4 tahun. Oke, jadi itu penting sekali untuk adik-adik kawan-kawan semua ungkapkan pada saat transfer in, penerimaan tamu. Jadi mereka stop, mereka nggak akan komplain. Mereka udah tahu, toiletnya gini ya sudah, nggak disiram ya sudah. Bukan berarti kita berhenti di situ saja kan, makanya kita akan terus upgrade, kita akan tinggikan. Makanya muncul asosiasi, muncul lembaga, itu bagi saya sangat positif. Ada Genpi, ada Genpro, sekarang ada MPA, sebelumnya ada macam-macam. Itu muncul, kita berpegangan tangan, nggak ada konflik di antara kita, nggak ada cerita kita merasa lebih bagus, enggak. Kita memang harus satu, membawa nama Aceh. Yang saya katakan, kalau foto tadi tersebar, imamnya tourist guide, makumnya tourist guide semua, itu heboh jagat raya Indonesia ini. Ya, jadi insya Allah semua memang bermula dari Aceh. Seperti MPU itu start awal untuk MUI. Ya, Bapeda kita adalah start untuk Bapenas. Ya, kemudian kita juga tempat kita bidani kelahiran Garuda Indonesian Airways, ya kan? Dan kita juga adalah tempat di mana Soekarno dahulu mendirikan kerajaannya atau administrasinya selama hampir 2 minggu di Biren sebagai ibu kota negara Indonesia pada saat kita sudah kolaps semua. Dan
tidak juga lupa bagaimana perjuangan kita disupport oleh Radio Rimba Raya yang mengatakan kita masih eksis, kita belum hilang, kita masih eksis. Berulang-ulang disiarkan dari Aceh Tengah kepada dunia. Makanya mereka merasa kita masih ada. Makanya pada saat diadakan konferensi meja bundar, kalau diperhatikan, pada saat konferensi meja bundar itu semua negara mengatakan kita sudah kolaps. Tapi dengan adanya Aceh dibuktikan, dan bukti itu mengatakan bahwasanya daerah Aceh yang masih merdeka dari Belanda, agresi kedua, itu masih lebih luas daripada negara Belanda itu sendiri. Maka Aceh tidak layak dianggap terjajah. Dia harus merdeka. Indonesia, karena ada bagiannya yang belum diduduki Belanda, belum semua diduduki, dan bagian itu lebih besar daripada penjajahnya. Maka dia tidak layak dianggap sebagai negara terjajah. Maka dikembalikan sovereignty-nya, kedaulatannya dikembalikan. Maka itu konferensi meja bundar adalah pengembalian kedaulatan pada tahun 48-49. Tapi kedaulatan yang sudah kita bagikan itulah yang di abuse atau disalahgunakan oleh Soekarno untuk membuat kita kerdil dan hilang dari peta. Ingat? Kerdil, ya. Kita tiba-tiba tidak ada dalam peta. Dileburkan. Aceh, udah mau gede Sumatera Timur. Tidak ada Aceh dalam peta, jadi maka muncullah pemberontakan DITI oleh Daud E. Tapi nggak ada kaitannya dengan Kahar Muzakar yang di Sulawesi Selatan atau dengan Kartosuwiryo Jawa Barat. Kita karena Soekarno berbahasa Jakarta bokis, berbohong kan pada kita, dan kita wajar meminta itu. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan sifatnya sedikit politis, bertanyalah sebelum menjawab. Mungkin kita bisa berbagi, sharing, karena saya pernah mengalami masa-masa konflik. Saya menjadi wartawan waktu itu, saya dengan kepala di bawah pistol karena ada beberapa berita yang tidak akurat, bukan tidak akurat, tidak cover both side, tidak mencakup kepada dua sisi. Kami under pressure para wartawan tahun 1999-2000, dan saya menyaksikan bagaimana hukum dalam militer, bagaimana kekejaman itu, bagaimana kita di sweeping. Pada saat di sweeping kita harus double faces, kita harus double standard, karena belum tentu yang sweeping itu adalah pihak GAM. Mereka adalah pihak TNI berpura-pura GAM, atau pihak GAM berpura-pura TNI. Jadi orang dalam bus yang di sweeping itu serba salah. Jadi memang double standard, double faces dilakukan supaya menjebak orang-orang yang punya keberpihakan pada waktu itu. Jadi sudah kita lalui, diskusilah, karena saya sudah pernah membawa tim-tim dari politik dari Afghanistan. Ada 32 gubernur, satu Afghanistan ex-governor. Kita membawa beraudiensi dengan Wali Nanggro. Kemudian ada grup dari masyarakat rakyat Papua datang ke sini. Kita juga hubungkan dengan pihak kantor gubernur. Sudah selesai. Dan pihak dari KPI, King's Prajurit Institute dari Thailand, yang khususnya dari Thailand Selatan, datang juga untuk belajar politik. Jadi Aceh ini selain daripada Laboratorium of Tsunami, juga sebagai Laboratorium of Peace. Right, karena kita bisa membidani itu. Kita bisa berlapang hati jika perdamaian ini boleh terjadi. Okay, we are only about 2 or 3 minutes before the hotel. I'm really sorry simulation gak jadi, Jihan. Ya, nanti kita akan set waktu lain lagi untuk simulasi. Tapi sebetulnya dalam konsep saya, simulasi itu kita bisa kerjakan di dalam ruangan dengan background pemandangan apa yang sudah kita shoot. Jadi orang itu guide itu akan kita push untuk berbicara mengenai apa yang dia lihat di belakang. Jadi dengan seolah-olah dia berdiri di bus, tapi di background di belakang adalah gambar bergerak, dia akan bercerita melalui proyektor. Kita akan terlihat lebih bagus dan lebih hidup. Itu bisa kita lakukan kapan saja. MPA menyediakan fasilitas seperti itu. Kita ada big screen, kita ada proyektor untuk bicara, dan ada beberapa video yang kita ambil sendiri secara personal, bisa kita gunakan. Okay, thank you so much for this opportunity. Dari semua, just in case you need more information, just let me know. I still open my heart for you to come on July to my home. Can we study English? We study about tourism, but we use English as the media, as the language. Okay? Don't worry about everything. MPA is for everybody. Kita nggak ada keterberpihakan kepada yang mana-mana. Yes. May we know your location of your home, maybe? My home? Yes. If you know the complex Luxus in Lampina, Right. Just live just in front of it. Of course. There is the tennis court on the right side of my house, and in front of my house there are the coffee shops.
So my house is in the between of coffee shop and tennis court, just in front of complex access intelligent office. Very close to your house. Okay, thank you so much. If there is something wrong with my informations, with my appearance, with my gesture, with my behavior, I need to apologize for that. Thank you so much, everybody. Thank you. Thank you so much. Salaman na pantay every time. Anytime.